Ya, kamu tidak pernah menjual barang, kau tidak investasi bodong, kau hanya mengajar di kelas, pilihan di tangan muridmu. Jadi tidak bisa disebutkan kau melakukan tindak pidana penipuan. Medsos pemiliknya yang menuduh kau melakukan penipuan. Pengacara Kondeng Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait kasus dugaan penipuan kripto yang menyeret nama influencer muda Timothy Ronald. Pembelaan itu dibagikan Hotman melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa 13 Januari 2026. Hotman menegaskan bahwa tuduhan investasi bodong tidak tepat karena menurutnya Timothy tidak pernah menjual produk maupun menerima dana investasi dari para peserta. Hotman menjelaskan bahwa aktivitas Timothy hanya sebatas menyelenggarakan kelas atau pelatihan daring seputar kripto. Dalam kelas tersebut, Timothy memberikan materi berupa analisis, strategi, dan juga modul pembelajaran tentang Bitcoin. Hotman menilai hal itu sama seperti kursus bahasa asing atau pelatihan profesi lain di mana para peserta bebas memilih untuk mengikuti atau tidak. Ia menambahkan kerugian yang dialami peserta setelah menerapkan materi kursus tidak bisa serta-merta ditimpakan kepada Timothy. Biaya kelas yang disebut mencapai belasan juta rupiah per tahunnya hanyalah untuk akses pembelajaran, bukan jaminan dari keuntungan. Hotman juga menyinggung pihak-pihak yang menuduh Timothy sebagai seorang penipu. Ia menilai tuduhan tersebut lebih banyak dipicu rasa iri terhadap kesuksesan dari Timothy. Menurutnya tidak ada unsur pidana dalam kasus ini karena yang ditawarkan hanyalah kursus edukasi, bukanlah investasi langsung. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan terhadap Timothy pada Senin 12 Januari. Korban berinisial Y mengaku dirugikan setelah membeli koin kripto bernama Manta senilai 3 miliar rupiah yang sebelumnya dijanjikan akan naik hingga 500%. Namun harga koin tersebut justru anjlok sehingga korban melaporkan kasus ini. Kombes Budi menyatakan laporan masih dalam tahap penyelidikan dan polisi mengaku akan memanggil saksi-saksi dan menganalisis barang bukti untuk mendalami dugaan penipuan investasi kripto tersebut. Sebagai informasi, Timothy Ronald dikenal sebagai influencer finansial yang lahir di Tangerang pada 22 September tahun 2000. Ia pernah mendirikan platform edukasi ternak uang bersama rekan-rekannya sebelum kemudian berfokus pada proyek pribadi seperti Akademi Kripto dan Ronald Media. Dengan jutaan pengikut di Instagram dan juga YouTube, Timothy kerap membagikan konten edukasi tentang ekonomi makro, strategi investasi, hingga pola pikir finansial. Timothy Ronald. Halo, yang nyinyir-nyinyir. Lu ngerti nggak sih? Timothy itu tidak jual barang. Timothy itu tidak terima uang investasi. Timothy itu bukan investasi bodong. Dia hanya menjual kelas. Ibaratnya menyelenggarakan kursus online tentang Bitcoin. Modul-modulnya gimana, analisanya gimana, ya. Jadi dia hanya memberikan pelajaran kursus tentang Bitcoin, analisanya dan sebagainya. Nggak beda dengan kursus bahasa Inggris kamu, nggak beda dengan kursus pengacara. Pilihan di tangan kamu. Jadi gimana ibunya kalau misalnya kursus online 1 tahun, ya, saya dengar dia 17 juta setahun, ya, setahun loh online. Kemudian berdasarkan analisanya itu, kau membeli Bitcoin dan rugi, ya salah kamu. Oh, pidananya di mana sih? Aduh, benar-benar ini rakyat ini udah makin parah nih. Lu jangan iri dong melihat kesuksesan orang. Siapa bilang dia tidak sukses? Ya, yang jelas dia jauh lebih kaya dari sebagian besar kamu.
walaupun dia sobat gua, bukan berarti saya mendukung yang tidak benar. Intinya kalau lu belajar masuk sekolah, apakah itu kursus atau tidak, dan teorinya kau terapkan, pilihan di tangan kamu. Kalau kau masuk kelas online-nya si Timothy, dan dengan teori-teori itu kau beli Bitcoin, ternyata kau rugi, ya bukan salah Timothy dong. Aduh, heran kamu itu semua deh ya. Udah, makan telur dulu. Hotman baru makan laksa, tapi telurnya 5. Lu percaya nggak telurnya 5 butir? Ya, sebaiknya bagi oknum-oknum yang rada-rada, mendingan makan telur, makan protein yang banyak, biar otaknya itu diisi, biar otaknya jangan kosong. Oke? Kepada Timothy Ronald, siapkan laporan polisi pencemaran nama baik. Siapkan laporan polisi, ya. Kamu tidak pernah menjual barang, kau tidak investasi bodong, kau hanya mengajar di kelas. Pilihan di tangan muridmu. Jadi tidak bisa disebutkan kau melakukan tindak pidana penipuan. Medsos pemiliknya yang menuduh kau melakukan penipuan, segera laporkan, ya. Laporkan, ya. 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kaitkan dengan kerugian sehingga bisa ditahan, ya. Kaitkan dengan pasal tentang kerugian di Undang-Undang ITE agar bisa ditahan, ya. Ya. Saya kemarin tidak bikin laporan kerugian kepada situ loh, ya, karena saya nggak butuh duitnya dia, ya. Dia nggak punya apa-apa kok, ya. Nah, kalau ini coba deh, biar orang-orang yang usil itu, ya, laporin polisi pencemaran nama baik, ya. Itu salah satu pemilik medsos yang terus menerus, ya, nyinyir, nggak ngerti kasus, nyinyirin orang terus menerus, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.